Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu cuan dari Bursa Indonesia. Hari ini IHSG melemah kembali 0,44%. Tapi beberapa saham masih ada yang hijau dan tapi juga sebagian banyak beberapa saham terkoreksi juga, mengingat sama dengan pergerakan IHSG ya. Nah, kemarin saham yang trending adalah PTBA, Pegas. Dua saham itu termasuk saham yang trending. Tapi bagaimana hari ini? Ya, kita masuk ke saham PTBA dulu ya. Untuk saham PTBA hari ini dia open di harga 4.500 dan turun ke bawah bukan naik. Dia turun menjadi 0,23% dari harga penutupan kemarin ya. Jadi yang punya PTBA jangan berkecil hati karena hari ini tidak lanjut naik. Cuman memang kemarin sudah saya infokan bahwa harganya itu, target di harganya itu adalah di 4.500. Jadi bagaimana nih besok? Ya, PTBA besok selama dia tidak menembus harga close hari ini atau harga low hari ini, kemungkinan besar masih bisa lanjut atau minimal dia bisa bertahan karena harga close-nya satu tick di harga low ya. Nah, tapi ini mesti hati-hati juga karena kan yang biasanya kalau pembagian dividen itu saham justru malah bergerak turun bukan bergerak naik seperti itu. Bukan untuk menakuti, tapi ya mesti hati-hati, mesti dihitung-hitung aja berapa kira-kira lot yang masuk, berapa kira-kira dividen nanti yang didapat. Mungkin bisa cari informasi dari tempat lain atau mungkin dari channel lain atau bahkan dari berita atau apa seperti itu. Jadi mesti diperhitungkan berapa kira-kira pembagian dividen, perhitungan antar dividen dan untung rugi jika kita masih hold untuk saham ini, untuk PTBA ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, PTBA itu sebetulnya sudah hampir mencapai high close-nya terdekat itu di 4.480 dan di tahun 2010 Desember itu di 4.590. Jadi sudah sedikit lagi ya. Kalau menurut saya sih sudah harus hati-hati karena memang mungkin ini harga wajar tertingginya untuk PTBA. Setelah itu habis itu dia turun lagi, tapi kembali lagi nggak ada yang tahu apakah dia masih mau lanjut, mau bikin harga tertinggi baru lagi atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Cuman kita bisa antisipasi di mana kita taruh untuk taruh stop lossnya, atau kita taruh trailing stop, atau kita taruh targetnya seperti itu. Mungkin kalau mau lihat target tertingginya itu kita bisa taruh di harga 5.200 ya. Kalau dia bisa tembus 5.200 berarti dia akan membuat ATH baru untuk PTBA. Lalu masuk ke saham yang berikutnya, Pegas. Nah, Pegas melanjutkan. Ini juga udah kan di hari sebelumnya sudah berhasil breakout harga 15.95, lalu close di harga 16.95, lalu hari ini close di harga 1775 dan high-nya hari ini adalah di 1795. Jadi sempat menembus target yang 790 ya, satu tick, tapi akhirnya turun, nggak bisa bertahan. Apakah besok masih lanjut? Masih ada kemungkinan dia lanjut. Tapi yang belum punya, tetap pastikan kalau mau masuk dia harus kuat dulu di atas 1775 atau bahkan di atas high-nya hari ini, seperti itu.
Nah, coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya udah ada mencapai target nih weekly-nya. Ya kan, seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, ada di 1790. Udah kena target. Apakah sampai akhir Jumat ini dia bisa confirm di atas 790? Kalau Pegas pada hari Jumat ini bisa confirm di atas 790, itu akan sangat bagus karena akan banyak target berikutnya, tantangan berikutnya di harga-harga yang lain. Nah, ini Pegas ini di harga 1790 itu harga close tertingginya di area weekly ya. Nah, kalau di monthly-nya di berapa sih? Nah, monthly-nya masih jauh sebetulnya. Sebetulnya monthly itu kalau mau bicara harga close tertinggi secara monthly bisa ditaruh kita pakai harga 2570. Seperti itu. Apakah mungkin sampai sana? Mungkin saja. Nah, karena sekarang Pegas ini posisinya masih di bawah. Tuh. Sudah mau bergerak naik. Apakah dia akan balik arah? Nanti kalau dia bisa bertahan di atas harga 2140, mungkin selama misalkan dia naik nih sampai akhir bulan ini bisa tembus ke 2140. Kalau bisa tembus ke 2140, terus berapa bulan, 1 atau 2 bulan dia sideways dulu. Nah, itu kemungkinan besar bisa lanjut tuh gitu. Tapi kalau misalkan dia sampai harga 2140 tiba-tiba koreksi lagi, sebaiknya yang udah punya dari bawah itu take profit dulu, karena kemungkinan dia akan turun lagi. Ini ya, kalau saya pribadi targetnya sebetulnya ada di sini di 2140. Tapi kalau dia bisa tembus 2140, kemungkinan lanjut itu sangat besar. Seperti itu. Nah, terus yang udah punya, yang udah beli dari beberapa yang lalu, mau taruh stop lossnya di mana? Ya, taruh stop lossnya boleh di bawah low hari ini, seperti itu ya. Kalau yang belum punya, kalau mau beli, saya sampaikan sekali lagi, pastikan dia bergerak dulu di atas 1775. Tapi kayak tadi pagi sebetulnya Pegas itu gap up ya, gap up pembeliannya langsung jam 8.59 itu kan sudah buka untuk LQ45 1 menit pertama itu udah jalan duluan. Jadi kalau mau lihat harga open ya besok, kira-kira harga opennya Pegas itu ada di atas 1775 atau open sama dengan 1775, nanti ngelihatnya jam 8.59 pagi. Nah, itu untuk LQ45 tuh udah mulai ditransaksiin di jam segitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Raja. Nah, Raja hari ini berhasil breakout. Biasa Raja itu biasanya emang kalau dia naik itu barengannya Pegas ya. Karena memang ada kerjasama yang saya tahu antara Pegas dengan Raja itu sebagai subkontrak untuk pipa, setahu saya sih, untuk di Pegas. Nah, hari ini kan di tanggal 17 Raja itu koreksi 18D koreksi, berhasil menguat dan mencoba menembus 278 tapi gagal, turun lagi. Nah, dia perlahan-lahan mulai naik nih, dan hari ini confirm di atas 278, bahkan dia menembus high-nya di tanggal 13 Mei kemarin. Dia berhasil menembus harga 288. Nah, apakah mungkin lanjut? Bisa jadi, tapi biasanya mungkin dia ada koreksi dulu, karena kebiasaannya dia adalah pagi itu ada koreksi, ntar kalau mau lanjut dia naikin nih, seperti itu. Tapi ya itu, pastikan kalau misalkan pagi dia koreksi dulu, dia koreksi terus dia naik lagi ke atas 296, baru boleh masuk. Misalkan udah ada yang tahan di harga 296, yang udah ada yang tahan, ada lot besar di situ, boleh ambil posisi untuk Pegas. Coba kita lihat weekly-nya. Tuh, weekly-nya udah sangat bagus ya. Weekly-nya dia sudah
tembus target di sini. Nah, harga 280-nya sudah ditembus. Next target di mana? Nah, ini udah saya gambarin kemarin nih. Sudah ada sebetulnya. Nah, next target ada di sini. Di harga 358. Next targetnya. Oke. Nah, berapa persen sih? Kira-kira peluangnya kalau ke 358 dia berhasil itu sekitar 20%. Ya sekali jalan kalau misalkan mau rally, kalau tiba-tiba Raja mau rally, mau kenceng-kencengan ke atas, bisa seperti itu. Jadi yang belum punya masih sangat berpeluang untuk Raja karena targetnya masih panjang, apalagi kalau dia mau targetnya sampai di harga tertingginya nih, di harga 740. Nah, di sini juga masih ada nih. Nah, 390. Kalau dia bisa tembus 390 bagus. Seperti itu. Mungkin teman-teman nanya ya, kenapa sih pakai harga close? Mungkin beberapa orang ada yang pakai harga high. Saya juga pakai harga high. Jadi harga yang bagus itu adalah harga last price lebih tinggi dari close kemarin atau close sebelumnya, dan last price itu lebih tinggi daripada high sebelumnya. High sebelumnya maksudnya candle sebelumnya ya, mau hari sebelumnya atau mau minggu sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lebih berpatokan karena kita bicara harga barang di sini, jadi harga yang fix itu adalah harga close kalau saya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa pakai harga high, karena kalau dia bisa tembus harga tertingginya itu akan lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, kenapa di sini saya pakai harga close gitu? Kenapa nggak pakai harga high? Jadi kalau misalkan teman-teman maunya pakai harga high, let's say misalkan di hari ini deh ya, harusnya sudah bisa masuk di atas 256, tapi justru malah masuk di atas 266. Seperti itu. Makanya saya pakai strategi pakai harga close untuk saat ini. Jadi kalau misalkan kelewat ya kelewat, kalau selama masih ada di atas, misalkan ternyata dia bertahan di atas harga 266, boleh masuk, masih boleh, asal jangan terlalu jauh ya kalau masih di atas. Makanya saya bilang selama dia bisa bertahan di atas harga close itu bagus. Seperti itu. Ya, monthly udah, weekly juga udah. Kita lanjut ke RMKE. Nah, seperti ini. RMKE lanjut lagi, sudah breakout. Sekarang dia breakout high-nya hari ini. Ya, high sama dengan close ya, karena kemarin dia arah. Nah, hari ini dia naik 10,53%. Nah, besok kalau misalkan lanjut ya di atas high-nya. Kalau nggak dapet ya masih di atas di atas close-nya atau di atas high-nya gitu. Nah, terus kalau ditanya targetnya untuk saham ini saya nggak tahu, karena dia nggak ada historical ke belakangnya ya, karena ini saham baru IPO, jadi sampai dia capek aja baru boleh keluar. Kapan sih waktu dia capek? Nah, gini, saya ambil contoh. Misalkan di tanggal 13 Mei ini kan dia udah breakout nih harga ini. Dia breakout naik. Nah, di sini udah ada satu candle yang ibaratnya harganya bergeraknya terbatas, minus atau bahkan doji misalnya gitu. Misalkan teman-teman taruh harga close, harga low-nya misalkan di 560, teman-teman bisa pakai satu tick atau dua tick di bawahnya buat spare. Misalkan dia sempat bergerak satu tick ke bawahnya terus dia naik lagi kan. Nah, kalau misalkan pakai dua tick aja lah, dua tick ditembus, keluar dulu aja. Nanti kapan masuknya lagi? Nah, kalau mau masuknya lagi misalkan udah ada kondisi seperti ini, wah ini harga close-nya berapa? Wah, harga close-nya ada di harga 535. Ternyata besoknya dia bertahan di atas 535, terus posisi moving average-nya kan masih ke atas, dia posisi masih uptrend. Kecuali
di harga ini dia tembus moving average juga. Nah, itu jangan masuk dulu. Nah, kalau posisinya seperti ini, boleh ambil posisi. Apalagi dia bisa tembus close sebelumnya, high sebelumnya, ini di harga 538, baru ambil posisi di sini. Wah, kuat nih, masuk. Seperti itu. Sama di hari berikutnya juga begitu. Jadi selama dia tidak menembus low-nya, itu boleh masuk. Nah, kalau misalnya udah tembus begini, ya udah keluar aja dulu, seperti itu. Makanya saya bilang untuk saham ini kapan capeknya, ya tunggu ada kondisi seperti ini aja. Kalau buat teman-teman yang udah punya raja, nah di sini bisa taruh stop lossnya nanti, misalkan 2 tick atau 3 tick boleh. Nah, seperti itu. Oke. Masuk ke saham berikutnya. Tadi weekly dan monthly-nya udah ya. Masuk yang berikutnya yaitu KKGI. Nah, lihat kondisinya. Nah, di sini kan udah pasti udah pada keluar nih. Misalkan yang masuk dari hari ini, terus besoknya turun 6%, terus lanjut hari ini. Misalkan di tanggal 19 dia turun lagi, pada keluar kan, masuk lagi. Nah, kondisi seperti ini misalkan, nah saya bilang makanya dikasih spare. Nah, ini kan terjadi low nih. Nah, spare berapa tick ke bawah tuh? 2. Nah, 2 tick. Kalau misalkan kita taruh 3 tick nggak kena kan? Nah, 2 tick ini masih kemungkinan kena. Gitu. Ternyata dia naik lagi. Nah, terus hari ini ada yang banyak yang ngambil posisi di harga atas close-nya kemarin. Di atas 595, ternyata pas dia sempat turun, di harga ini banyak yang ambil lagi dan juga bisa bertahan di atas high-nya tanggal 23 Mei. Nah, ini ada indikasi bagus KKGI gitu, karena dia bisa tembus harga close kemarin dan juga high harga sebelumnya di tanggal 23 ditembus juga nih. Nah, sebetulnya harga 265 pun sudah ditembus hari ini, tapi dia nggak kuat bertahan di atasnya. Kalau misalkan besok lanjut, nah kemungkinan dia akan rally panjang. Tapi saya tidak mengajak ya, saya hanya menginfokan kemungkinan dia besar dia rally panjang. Kenapa? Karena di harga 645 ini, coba kita lihat monthly-nya. 645 adalah ini target tertinggi harga high close di bulan November 2013. Nah, kalau bisa sekarang udah tembus nih posisinya nih. Sekarang kan udah tembus nih 545. Target dia apa ya? Dia tinggal menembus high-nya dia sendiri. Kalau misalkan tembus ya targetnya nih. Targetnya ada di 1630. Berarti potensinya masih ada sekitar 200%. Kalau besok dia berhasil seperti itu. Jangan bilang-bilang ya. KKGI menarik banget ini. Gitu. Oke. Ini KKGI salah satu saham yang masih saya rekomendasikan kalau misalkan teman-teman masih mau, tapi saya cuma merekomendasikan, bukan mengajak ya. Tapi kalau ada cuan dari saham ini, tolong ajak-ajak saya makan bakso. Oke. Lanjut ke saham yang berikutnya, saham HIS. Nah, HIS hari ini menguat 8%. Ini juga menarik. Kenapa menarik? Karena dia bisa tembus harga high close di tanggal 17 Mei. Nah, di harga 238 dia berhasil tembus dan juga bisa, nah ini 242 ini harga high close di weekly. Nah, dia ditembus juga. Nah, harga dia targetnya dia adalah tinggal weekly ini ada high lagi di sini. Harga 254. Hari ini sempat disentuh tapi nggak ditembus. Dan monthly-nya harga ada monthly di harga 274, ini high-nya. Nah, tapi kalau secara close harga 242 ini udah ditembus secara monthly. Nah, ini sangat menarik. Sangat menarik. Jadi gimana? Jadi kalau HIS bisa menembus harga 274, HIS bisa menembus harga 274,
kemungkinan besar dia akan mengejar targetnya di harga 466. Wow, masih ada potensi 100%. Cuma ngasih tahu aja. Jadi besok boleh diperhatikan untuk highs. Semoga jalan ceritanya sama dengan apa yang kita analisa hari ini. Nah, di sini juga ada harga close ya 274 ini bisa dikatakan ini resisten tapi minor, tapi harusnya kalau bisa tembus 270 lah, tembus 274. Saya doakan teman-teman cuan 100%. Amin. Seperti itu ya. Jadi highs masih boleh sangat diperhatikan dan masih sangat berpotensi. Mungkin bisa, kalau misalkan dia terus, mungkin bisa hold selama 1 bulan atau 1,5 bulan, atau misalkan dia besok udah mau rally ya, seminggu rally sampai ke 466. Amin ya, amin. Oke, kita masuk ke saham yang berikutnya, yaitu SSMS. Nah, ini juga kemarin kita udah bahas SSMS. Awal di tanggal 24 dia udah berhasil breakout harga 11.95. Hari ini juga bisa lewat lagi harga close kemarin 12.20. Nah, dia sekarang close di harga target nih, SSMS di harga 12.60. Apakah besok bisa lanjut? Ya nggak tahu. Pastikan kalau misalkan teman-teman mau ngejar, pastikan harganya di atas 12.60. Nah, ini udah dekat sama target di 1.300. Kalau misalkan dia besok bisa tembus harga 1.300, target selanjutnya adalah di harga 1.340. Nah, coba kita lihat weekly-nya ya. Nah, ini juga posisinya uptrend, dia sudah bangkit dari keterpurukan. Dia sudah breakout ya secara weekly ya. Ini weekly dia sudah breakout di sini. Di harga 12.40-nya sudah breakout secara weekly. Nah, ini masih ada satu tantangan lagi secara weekly, itu di harga 1.300. Nah, kalau bisa tembus nih. Tadi ada resisten minor kalau untuk daily. Nah, kalau weekly-nya masih ada high di sini di 14.20. Nah, kalau bisa tembus ya berarti kita lihat target-target berikutnya. Nanti aja deh target-targetnya kalau ini tembus dulu. Nanti biar nonton konten saya selanjutnya. Oke. Paling gitu ya. Jadi yang belum punya SSMS masih boleh dipantau, masih punya potensi untuk lanjut. Jadi jangan kecewa kalau IHSG lagi merah, kita masih ada kesempatan di saham-saham yang lain. Kalau misalkan IHSG merah, kemungkinan besar kan di saham-saham LQ, kita masih bisa ke saham-saham yang lapis 2, lapis 3, atau bahkan lapis kolesterol alias goreng-gorengan. Mungkin itu dulu untuk video yang pertama. Nanti saya akan upload lagi video-video untuk analisa saham yang berikutnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru analisa saham dari saya setiap harinya setelah penutupan pasar di Bursa Efek Indonesia. Mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.